Abhishek datang dan Ishita berkata bahwa dirinya tidak menemukan surat dari Vora. Ishita berkata akan bertanya pada Raman. Sementara Raman menemui Aditya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu berkemas. Raman berkata tidak akan membiarkannya pergi kemanapun. Aditya meminta Raman melihat kekhawatiran Ishita tanpa Ruhi. Raman berkata bahwa Ishita juga akan mengkhawatirkannya. Raman berjanji akan mendapatkan Ruhi kembali. Ishita berbicara dengan asisten Vora dan menanyakan keberadaan Vora, tapi asisten itu berkata jika Vora pergi ke New York dan dia tidak mempunyai salinan surat tersebut. Semua orang pun mencoba menemukan surat tersebut tapi tak kunjung ditemukan. Ishita pun bertanya pada Raman tentang surat tersebut. Raman berkata bahwa Aditya tidak akan kembali. Ishita berkata mereka akan mendapatkan Ruhi dan setelah itu mengajukan hak asuh Aditya. Raman menangis dan berkata bahwa Ruhi tidak akan pernah datang. Ishita pun menanyakan alasannya. Ruhi sedang gembira dan memeriksa gaunnya, dia bergumam bahwa Ishita akan membawanya hari ini. Sagun mendatanginya dan memintanya untuk makan tapi Ruhi menolak dan berkata akan makan di rumah Ishita. Sagun pun memarahinya. Ruhi berkata bahwa ini terakhir kalinya dia meneriakinya. Ishita bertanya apa yang ada di pikiran Raman. Raman berkata bahwa tidak jawaban untuk semuanya. Ishita menyadari bahwa Raman yang telah membawa suratnya malam tadi. Ishita pun bertanya pada Raman apakah dia yang mencuri suratnya. Semua orang kemudian menangis. Ishita pun berteriak pada Raman dan Raman berkata bahwa dirinya telah merobek surat tersebut. Semua orang tertegun. Ishita semakin marah dan berkata bahwa dia sangat membenci Raman. Simi mencoba menenangkannya. Ishita menangis dan meminta Raman mengembalikan putrinya. Raman beranjak pergi dan beberapa saat kemudian kembali dengan membawa sebuah surat. Ishita melihat jika itu surat dari Vora, lalu Raman berkata, "Ya aku pembohong, aku tidak bisa berbohong dengan baik, aku tidak bisa memilih salah satu anak hingga saat ini, aku mencuri surat itu dan tidak bisa memutuskan, sekarang kau yang putuskan antara kedua anakku, maaf jika aku mempermalukanmu dan cintamu, aku seorang ayah dan Ruhi membuatku sadar bahwa aku adalah ayahnya tapi Aditya juga anakku, kau pilih siapa yang akan datang kemari." Aditya telah melakukan langkah besar yang membuatku terguncang, dia berpikir untuk melakukan upaya bunuh diri. Semua anggota keluarga Bala tertegun kembali mendengar ucapan Raman. Raman melanjutkan dia masih 12 tahun dan berpikir seperti itu, dia merasa tidak ada yang menyayanginya, ibunya, ayahnya, dan semuanya, dia membaca koran dan berpikir jika dia mengakhiri hidupnya maka masalah kita akan terselesaikan, aku minta maaf, aku sudah mencoba membantunya, aku tidak bisa melihat anakku seperti ini, aku tidak bisa memutuskan untuk membawa putrimu, aku membutuhkan waktu tapi aku tidak bisa melihatmu menangis, aku tidak akan melakukan apapun, kau yang putuskan. Ruhi atau Aditya. Rinki dan Mihir berada di pengadilan dan menunggu Raman serta Ishita. Ruhi datang dan memeluk Rinki. Ruhi berkata bahwa dirinya sudah mengemas tasnya dan akan segera pulang ke rumah bersama mereka. Ishita berkata akan tetap menjaga janjinya pada Ruhi dan tidak akan menipu Ruhi. Raman pun menangis. Sementara Sagun merasa kesal karena Vora meninggalkan kasusnya begitu saja. Rinki dan Mihir masih menunggu semua orang. Hakim memulai persidangan. Mihir berkata bahwa mereka semua sedang dalam perjalanan. Mihir juga meminta maaf karena telah membuang-buang waktu hakim. Simi kemudian datang sambil mendorong kursi roda Ishita. Ruhi senang melihatnya dan tersenyum. Mihir menanyakan Raman dan Ishita mengatakan jika Raman tidak datang. Tapi kemudian Ruhi memanggil ayahnya. Raman muncul dan Ishita marah melihatnya. Raman meminta maaf pada semua atas keterlambatannya. Hakim memulai banding untuk kasus hak asuh Ruhi. Abhishek mengatakan jika dokumen yang diberikan adalah penipuan dan Abhishek meminta Ishita membacakan surat dari Vora. Ishita mulai berbicara dan Ruhi tersenyum tapi kemudian senyuman di wajah Ruhi menghilang sewaktu Ishita berkata bahwa dia memutuskan Ruhi akan bersama Sagun Arora. Sagun pun tersenyum sedangkan Raman menjadi gelisah. Ishita sendiri mulai menangis. Hakim menanyakan alasannya dan bertanya apakah Ishita berbicara dalam tekanan. Ishita membantah dirinya dalam tekanan. Ruhi mulai berteriak ingin bersama Ishita karena dia telah berjanji dan tidak bisa mengingkarinya. Ruhi pun menangis. Abhishek meminta maaf pada hakim karena keputusan yang berubah. Ishita pun meminta maaf dan kemudian meminta Simi membawanya pergi.
Ishita sama sekali tidak melihat Ruhi dan pergi begitu saja. Hakim memberikan hak asuh Ruhi kepada Sagun sampai kedua belah pihak saling menyetujui. Ruhi meminta Raman membawanya tapi Sagun membawanya pergi. Raman mendatangi Ishita dan mengajaknya berbicara. Ishita berkata telah mengecewakan Ruhi. Raman pun berjanji akan segera mendapatkan Ruhi kembali. Ishita pun berkata bahwa mereka berdua akan berjuang bersama. Semua orang memanjakan Aditya dan dia merasa gembira. Simi kemudian mengatakan sesuatu tentang Ruhi dan semua orang menjadi sedih. Toshi lalu menyuruh Simi untuk duduk dan makan. Ishita sedang berpikir apakah Ruhi sudah makan atau belum. Sagun meminta Ruhi untuk makan dan berkata bahwa dia telah memesan segalanya untuknya. Ruhi pergi tidak memperdulikan Sagun. Sagun berkata pada Ruhi bahwa tidak seorang pun yang peduli padanya dan dia harus menerima kenyataan bahwa kini dia bersamanya. Raman melihat Ishita berselimut dan Raman bertanya apakah dia merasa kedinginan. Raman ingin mengambilkan obat tapi Ishita menolak dan ingin pergi tidur. Ishita kemudian menjatuhkan gelas yang terletak di meja samping tempat tidur. Raman pun melihatnya sedang demam, dia memanggil semua orang. Ishita pun memanggil-manggil nama Ruhi. Dokter memeriksa Ishita dan mengatakan jika dia demam karena terlalu stres. Dokter berkata jika Ishita ingin bertemu Ruhi, Toshi berkata bahwa Sagun tidak akan mengizinkannya. Tapi Raman berkata bahwa itu tidak akan terjadi, dia pun bergegas pergi menemui Sagun. Raman mengatakan jika Ishita sakit dan ingin bertemu Ruhi. Raman memohon dengan menangkupkan kedua tangannya. Sagun memintanya memohon sambil berlutut. Raman pun bersedia tapi ketika dia hendak berlutut, Sagun melarangnya dan berkata jika dirinya hanya sedang mengujinya untuk mengetahui seberapa besar cintanya pada Ishita. Sagun mengizinkan Ruhi ikut dengannya tapi Sagun berkata jika dirinya akan ikut serta. Raman berterima kasih dan membawa keduanya segera pergi. Toshi memeluk Ruhi dan memintanya untuk bertemu Ishita. Raman membawanya ke kamar. Simi meminta Ishita bangun dan melihat Ruhi. Raman meminta Ruhi mendekat. Ishita membuka mata dan mengulurkan tangannya pada Ruhi tapi Ruhi menampiknya dan berkata tidak. Ruhi menangis dan menjauh dari Ishita. Raman bertanya dan Ruhi berkata bahwa dirinya tidak ingin berbicara lagi dengan Ishita dan berkata bahwa rumah ini bukan rumahnya. Ruhi berkata pada Sagun bahwa dirinya tidak ingin berada di rumah ini. Sagun meminta Ruhi menemui semua orang tapi Ruhi menolak. Ishita meminta Raman membiarkan Ruhi pergi. Menurut Ishita jika Ruhi terlihat kesal maka itu berarti dia menyayanginya. Ruhi berkata tidak ada yang menyayanginya tapi Toshi membantahnya. Ruhi berkata tidak akan datang ke rumah ini lagi. Toshi dan Raman pun menangis mendengarnya. Sagun tersenyum dan membawa Ruhi pergi. Raman pun mengikuti Sagun dan menghentikannya, mereka berdebat. Raman pun berkata tidak akan lagi membiayai biaya hidupnya, setelah itu dia akan menyeretnya ke pengadilan dan membuktikan bahwa dia adalah ibu yang buruk. Raman berkata akan membawa putrinya kembali ke rumah dan meninggalkan dia di jalanan. Lalu Raman mengusirnya dan Sagun pun pergi dengan kesal. Toshi meminta Raman memberi makan Ishita. Ishita sendiri sedang teringat ucapan Ruhi dan menjadi sedih. Raman mendatanginya dan memintanya untuk makan, mereka akhirnya saling suap. Ishita mulai menangis, Raman menenangkannya dan memintanya untuk beristirahat. Ashok dan Soraj sedang membicarakan Raman dan juga Sagun yang membawa Ruhi jauh dari Ishita. Suraj sendiri kemudian menanyakan tentang Mihika dan bayinya. Suraj meminta Ashok menggugurkan kandungan Mihika, dia memintanya membawanya ke dokter dengan tipuannya. Setelah semua selesai maka dia bisa melakukan apa saja pada Mihika termasuk mengusirnya. Pagi harinya Ishita mencoba menghubungi Ruhi tapi tidak ada yang menerima. Ishita berkata akan pergi dan melihat Ruhi. Toshi memintanya untuk sarapan terlebih dulu tapi Ishita berkata akan sarapan sekembalinya dari melihat Ruhi. Ishita juga menanyakan Aditya. Toshi mengatakan jika Aditya pergi latihan sepak bola bersama Raman. Pelatih sepak bola memuji Aditya dan kemudian mengobrol bersama Raman. Raman memintanya agar menghubungi dirinya jika terjadi sesuatu. Ishita dan Simi datang ke sekolah Ruhi dan bertanya pada penjaga. Sagun dan Ruhi kemudian datang terlambat dan Ishita mengomentarinya. Mereka berdua pun berdebat. Sagun meminta Ruhi menciumnya. Ruhi mencium Sagun dan bergegas pergi ke kelasnya. Sagun menghampiri Ishita dan memintanya meninggalkan Ruhi karena Ruhi tidak ingin lagi bersamanya dan akan melupakannya.
Sagun berkata bahwa dirinya lah ibu Ruhi dan dia hanya ibu tiri. Sagun kemudian beranjak pergi. Ishita pun menangis dan berkata bahwa Ruhi tidak akan pernah jauh dengannya. Ketika di rumah, Simi menceritakan apa yang terjadi di sekolah pada keluarganya. Raman berkata akan berbicara dengan Ishita. Raman kemudian menuju kamar dan melihat Ishita yang mencoba untuk berdiri. Raman pun menegurnya dan Ishita menangis karena tidak bisa berbuat apa. Raman menenangkannya dan berpikir bahwa dirinya harus melakukan sesuatu karena tidak ingin melihat Ishita dengan kondisi seperti ini. Mihir mendatangi Sagun ke hotel. Mihir berkata datang untuk membawanya. Sagun menolak tapi Mihir berbicara panjang lebar mengenai kehidupannya. Sagun pun melihat tagihan hotelnya. Mihir pun memberitahu Raman bahwa Sagun setuju untuk tinggal dengannya setelah membujuknya dengan susah payah. Mihir meminta Raman untuk tidak khawatir dan tetap menjaga Ishita. Pagi harinya Ishita melihat foto-foto Ruhi dan menangis. Raman mendatanginya dan mengajaknya bercanda agar Ishita kembali tersenyum. Kemudian mereka berdua berbicara mengenai Ruhi. Srafan dan Fandu sedang berdebat. Fandu kemudian meminta Raman membawa Srafan untuk membeli makanan China. Ishita juga berkata akan ikut. Mereka berdua pun berkata akan berganti baju dan segera bersiap-siap. Mihir juga membawa Sagun dan Ruhi ke restoran makanan China. Ruhi teringat Ishita dan menjadi sedih. Sagun kemudian menanyakan menu pesanannya. Sementara Ishita sendiri juga di tempat yang sama bersama Raman dan Srafan. Ishita juga teringat Ruhi. Mereka mulai makan, tapi tiba-tiba Raman mendapat telepon dari Ashok dan memintanya untuk datang rapat. Raman berkata sedang bersama keluarganya. Ashok menanyakan tempat Raman berada dan berkata akan mengadakan rapat di tempat yang sama. Ishita meminta Raman untuk pergi. Raman berkata bahwa rapatnya kemungkinan hanya memakan waktu 10 menit. Raman meminta Srafan menjaga Ishita. Raman kemudian bergegas pergi. Srafan berkata ingin pergi ke toilet. Dia lalu melihat Ruhi dan memanggilnya. Ruhi merasa senang dan memeluknya. Ruhi bertanya apakah dia bersama Bibi Fandu. Srafan mengatakan jika dirinya bersama Bibi Ishita. Sagun pun merasa marah mendengarnya. Ruhi terlihat sedih menatap Ishita. Sagun pun berteriak pada Mihir dengan marah karena merasa ini rencana Mihir. Mihir berkata bahwa dirinya tidak tahu tentang kedatangan Ishita. Ruhi menolak menemui Ishita. Sagun meminta Srafan tidak memaksa Ruhi.